Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil gawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tu'ribu bihal lisan, amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal id'an. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abdas sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha 'anillahi ma amarahu bitablighihi li khalqihi min fardihi wa naflihi. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi ajallis salawat wa ajma'iha wa azkat tahiyyati wa awsa'iha ala hadzal 'abdil ladzi waffa bihaqqil 'ubudiyyah. Amma ba'd, faya ibadallah, uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyata ahlal jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini hari ke-14 daripada bulan Rabiul Awal, kita diperjalankan oleh Allah ke Masjid Muhammad Cinghu. Ya. Diperjalankan oleh Allah. Kita tidak punya dayo sebenarnya. Kita dijalankan oleh Allah, sampailah kita ke Masjid Muhammad Cinghu yang diketuai saat ini oleh Koko Abu atau yang Haji Sulaiman. Haji Sulaiman. Istrinya Cece Erni atau Haja Erni Tandajaya. Subhanallah, saya kenal sama mereka berdua ini bukan baru, sudah lama ya. Dari tahun paling tidak sudah 14 tahun yang lalu. Nah, paling tidak sudah 14 tahun yang lalu. Memang subhanallah kedua-duanya memang mu'alaf ya. Tapi justru beliau berdua selalu membantu kita dalam aktivitas dakwah. Semestinya kan mu'alaf ini kita bantu, ya, kita arahkan. Tapi subhanallah beliau suami istri selalu membantu kita di dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Wabil khusus kakanda kami Haji Abo, Haji Sulaiman itu kalau ada kegiatan-kegiatan di Kuto Batu, bukan apa? BKB, itu kegiatan di BKB, Haji Abo yang turun tangan. Jadi sound segala macam yang hebat-hebat itu dibawa koordinir dari Haji Abo. Subhanallah, kita doakan mereka berdua dipanjangkan Allah umurnya, diberikan Allah kerukunan di dalam keluarganya, dan insya Allah anak-anaknya menjadi anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dihadirin yang dirahmati Allah, baru saja saya tadi mendapat postingan satu kalimat dari Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kalimatnya mengatakan bahwasanya ketika orang-orang mukmin membacakan maulid di rumah-rumah mereka, ya, kalau kita maulid di sini, tadi kita sama-sama baca. Ini ulama besar tingkat dunia yang menyatakan, Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bahwasanya ketika kita membaca maulid di rumah kita, Allah akan illa yarfa'illahu alladhi al-khattat. Allah akan menjadikan rumah-rumah kita tidak akan kekeringan. Kekeringan dengan air, kekeringan dengan rezeki. Jadi Bapak Ibu, kalau kepengen manggil, ngundang-ngundang kawan-kawan baca maulid, tidak apa-apa. Biar rumah kita dijadikan rumah Allah yang tidak pernah kekeringan dengan makanan. Tidak pernah kekeringan dengan minuman. Yang kedua dikatakan bahwa yarfa'illahu alladhi al-waba. Allah angkat wabak dari rumah tersebut. Insya Allah rumah tersebut tidak akan terkena wabak. Sesuatu yang kita takuti saat ini, kalau kita bacakan maulid, maka tidak akan terkena wabak. Yang ketiga,
wal harab. Insyaallah dijauhkan Allah dari kebakaran. Rumah-rumah yang galak dibacakan maulid, insyaallah dijauhkan oleh Allah dari kebakaran. Yang keempat, wal afat, dari kehancuran. Kehancuran rumah tangga, kehancuran kehidupan, kehancuran di dalam berbisnis. Jadi kita memperbanyak pembacaan maulid di rumah-rumah kita. Kalau kita sudah hadir di masjid-masjid, majelis-majelis, rumah kita pun kita adakan maulid. Galak ada, Bu? Coba rumah siapa yang nak adakan maulid nih? Tentu dengan syarat. Yang pertama, siap untuk menerima tamu. Ya. Paling tidak rumahnya muat wong 50. Ya tak? Siapkan makanan, Bu. Kalau tidak itu baca dewek baik. Ya. Baca dewek, kaget kita adakan majelis maulid, kita baca maulid. Sekarang ini banyak wong yang adakan majelis maulid tidak baca maulid. Begitu pembukaan suratul Fatihah, terus baca ayat Al-Qur'an, setelah itu sambutan ceramah. Tidak dibacakan maulid. Padahal maulid itu keberkahan daripada sejarah miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada majlis yang tidak baca maulid itu majlis maulid yang keliru. Bapak Ibu jingok di Palembang, luar biasa gegap gembita peringatan maulid. Rami macam ibu-ibu sekarang nah. Betumplek macam ini. Subhanallah, ringan, tidak katik beban, takut kena corona, tidak Kenapa? Insya Allah dengan maulid corona akan kabur. Bibarkatil maulidil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelahiran Nabi merupakan nikmatul uzma. Nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat yang lebih besar daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahwasanya peringatan maulid, majlis maulid itu akan mengangkat wabak dan akan menenteramkan hati. Coba ibu sekarang tenteram tak? Tak berpikir duit tak kati, yang penting ada kue kotak depannya tak? Yang ada duit mayari naik gokar, yang tak kati duit numpang baik. Ya tak? Insya Allah mudah-mudahan dengan majlis maulid ini Allah jadikan kebaikan untuk kita semua. Ya. Nah, jadi galak-galak hadir majelis maulid, tapi jangan galak ninggal ke laki. Kage hadir majelis maulid, tidak sampai maghrib, laki tertunggulah, belum dituang ke teh. Kemana kau nih? Aku nih pergi maulid, kau tuh apa di rumah be? Lebih utama melayani suami. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan mengambil satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jadi dalam peringatan Maulid ini kita mesti mengambil satu pesan dari Rasulullah. Itulah yang dinamakan kita ngambil suri toladan. Bu, nah ibu ini galak ngoceh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله، توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله، وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين
حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Ilahi salimil ummah. Ya Allah, selamatkanlah umat ini. Itu doa semua apa yang kita baca itu ya. Walaupun dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Itu doa. Ilahi salimil ummah minal afat wan nikmah. Dari kehancuran dan keburukan. Jadi doa semua yang kita duduk sambil bersenandung. Karena kita memang disuruh bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah, hendaklah kalian bergembira. Tapi gembiranya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nyari kegembiraan itu ke tempat-tempat maksiat. Tapi justru ke tempat-tempat yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang menurunkan kebahagiaan itu. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kesenangan, keharmonisan, kegembiraan di hati-hati orang yang beriman. Jadi tidak pacak kita nak cari kebahagiaan itu dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang wong yang terasing, wong yang diasingkan dia bisa lebih bahagia. Karena apa? Karena hidupnya dengan Allah. Tapi ada wong yang kaya raya, pejabat tinggi, hatinya keluh kesah dan gelisah karena selalu dikejar perasaan berdosa, karena dia selalu melanggar daripada larangan-larangan Allah. Jadi hadis yang akan saya bacakan, Ibu, ini catat Bu kagak anak tunjuk salah satu ibu untuk jawabnya. Anak njuk hadiah kagak siko. Njuk hadiah tasbih. Tasbih ini Bu, kalau Ibu jalan dari Kenten ke Cinghu, Ibu baca salawat 1000 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ana dari rumah Sako ke Veteran baca 800 kali. Subhanallah, sekali kita salawat dinjuk Allah Subhanahu wa taala 10 rahmat. Jadi bukan Rasulullah ngongkon kita salawat untuk Rasulullah, tidak. Rasulullah udah cukup rahmat dari Allah. Rasulullah nyuruh kita bersalawat agar kita dapat rahmatnya Allah. Sekali kita bersalawat, kita bakal dapatkan 10 rahmat Allah. Rahmat Allah ini adalah sesuatu yang memberikan kita kebahagiaan. Jadi setiap kita satu kali salawat, Allah unjuk kita rahmat 10. Dan malaikat pun memberikan salawat kepada kita 10 kali. Apa salawat dari malaikat? Istighfar. Jadi malaikat itu beristighfar untuk kita. 10 kali setiap kali kita baca salawat. Bayangkan kalau Ibu baca tadi dari rumah ke Cinghu 1000 kali. Jangan biarkan mulut kita ngoceh, tak kuat nagu. Ya? Apalagi di bulan kelahiran Nabi, banyak-banyak salawat. Tapi yang kemarin, yang one week one juz, jangan dilupakan salawat terus. Misalnya, laju dak maco. Ya? Jadi, kalau seandainya kita ada one week one juz, atau mungkin 5 juz seminggu, itu tetap dijalankan, cuma ditambahi perbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid. Apa pesan Nabi? Irtanil khamsan qabla khamsin. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa dia itu? Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda ini terbagi 2, Bu. Terbagi 2. Ada memang mudonian masih. Ya, budak SD, SMP, SMA sampai kuliah lah taruh gitu. Itu yang masih muda.
Rasulullah katakan, syababaka qabla haramik. Mas, selagi muda itu nuntut ilmu. Nuntut ilmu tentunya jangan ngelupakan ilmu agama. Seseorang yang melupakan ilmu agama dalam kehidupannya, maka kehancuran akan mengikuti kehidupannya. Jadi banyak wong-wong yang sukses, yang gelarnya doktor, profesor di bidang sains dan sebagainya, hidupnya tidak sempurna. Kadang-kadang keluarganya berantakan. Tapi kalau dia menyeimbangkan antara kehidupan dunia, ilmu dunia dan ilmu akhirat, dan itu dia harapkan keridhaan Allah, maka keberkahan baginya. Kita jengok banyak pemuda-pemuda saat ini, ibu-ibu, bebas bergaul. Masa muda ada yang hadir di sini. Paling berapa kok yang muda? Yang umur di bawah 20 tahun, boleh dihitung ini. Seluruhnya rata-rata di pucuk 20 tahun. Itu pun cuma 5. Jadi yang dinamakan masa muda itu, yang pertama adalah masa sekolah. Sekarang sekolah diliburkan. Intensitas pertemuan berkurang. Tapi intensitas pertemuan pacaran meningkat. Jadi banyak kafe-kafe yang menyiapkan tempat-tempat budak-budak itu pacaran. Jadi pertemuan pacaran jalan terus. Takut corona tidak ada pertemuan di sekolah. Jadi mereka pertemuan sendiri-sendiri. Jangan biarkan bapak ibu anaknya pacaran. Ya, apalagi sampai bertahun-tahun. Ustadz As'ad Latif itu, Das'ad Latif dia ngomong apa? Jangan biarkan anak-anak kita pacaran sampai bertahun-tahun. Wong nak kredit motor be kalau pacak setahun selesai. Ngapo? Takutnya kreditnya belum selesai, motornya lah tumpes. Pacaran terus, akhirnya tumpes jadi tidak. Makanya di dalam Islam itu tidak diharamkan pacaran itu. Yakinlah kebahagiaan itu kan datangnya dari Allah. Sudah dijelaskan di awal, kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Tak pacak kita nak buat-buat dewek kalau Allah tidak unjuk kebahagiaan itu. Ini anak unjuk tentu nah, Ustaz Adib. Ustaz Adib ini nah, ponakan anak. Dia pengantin umur 22 tahun, tak pernah kenal cewek. Anak kenal sekali dengan cewek, jadi subhanallah, 3 bulan lagi punya anak. Yang kuliah masih bertahun-tahun pacaran. Penuh dengan kemaksiatan. Masa mudanya dia penuhi dengan kemaksiatan kepada Allah. Mikir ibu-ibu dulu Mikir masa dulu Kalau seandainya ibu-ibu melakukan, anak-anak jangan lagi bu. Jangan dia omong ke sudah cak kita dulu itulah. Artinya ibu mewariskan kemaksiatan kepada anak-anak. Jadi pikirkan mak mano anak kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Nah itu juga yang laki-laki, itu mesti berpikir bagaimana caranya dia dapat sesuatu yang terbaik dalam kehidupan itu. Dia mesti bisa menjaga diri. Jangan mentang-mentang laki-laki tidak ada risiko, jadi ayam jago. Akhirnya lama-lama jadi dak kate ago itu. Tamat kuliah, kate gawi. Nganggur. Nak minang anak wong dak pacak, masih jadi ayam jago itulah terpaksa. Ini masa muda mesti dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi pemuda yang masih jomblo, yang sudah tamat kuliah gawian dak kate, Das'ad Latif pesen, carilah jando kayo. Daripada gawe dak kate minang anak wong dak pacak, carilah jando kayo. Daripada dapat gadis tapi jando, lemahlah jando nian. Main hari banyak gadis tapi jando. Jadi lemahlah jando nian kepalangan. Jadi masa muda kata Rasulullah, syababaka qabla haramik, itu yang masih muda nian. Ada yang masih punya potensi.
Artinya apa? Selagi dia punya jabatan, selagi dia punya kekuasaan, berjuanglah dia untuk Allah, berjuanglah dia untuk Islam, gunakan jabatan, kekuasaan untuk membela Islam. Ini kaget man sudah pensiun baru tahu yang mana benar, yang mana salah. Rami-rami, rami-rami misalnya aparat yang sudah pensiun, kate guna lagi. Waktu dia jabat tulah, nah mana caranya rami-rami bersatu untuk membela kebenaran, menyelamatkan negeri. Man sudah pensiun, tidak baca lagi. Anak buah kate lagi ceramah, lagi di stop oleh wong. Pikirkan waktu menjabat. Seluruh bapak ibu yang masih punya potensi, saat inilah kalau nak membela Allah. Saat inilah untuk membela Rasulullah. Bukanlah pensiun kaget. Ini sangat menyedihkan. Kalau sudah pensiun, udah tidak baca ngapo-ngapo lagi. Ketika kita masih punya jabatan, artinya kita masih punya potensi, masih punya power untuk membangun negeri, untuk membantu perjuangan Islam. Syababaka qabla haramek, masa muda sebelum datang tua. Yang kedua apa? Waginaka qabla fagrik. Waginaka qabla fagrik. Masa kaya sebelum datang miskin. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau banyak harta, tidak usah disimpan. Tidak usah disimpan. Banyak-banyaklah sedekah. Banyak-banyak sedekah. Kaget waktu sakratul maut, ibu-ibu. Wong yang paling takut itu yang paling banyak nyimpen harta. Apalagi hartanya didapatkan dari mana? Darah yang haram. Itu yang paling ditakutkan. Waginaka qabla fagrik. Masa kayamu banyak-banyak sedekah. Mana ada celengan liwat, ada duit, keluarkan. Ada celengan duit lewat, masukkan duit. Hari Jumat itu paling tidak siapkanlah. Ini yang ada, yang tak kata rinaka, yang dimaksudkan yang kayo. Yang buntu tak usah. Yang kayo, jangan takut-takut untuk bersedekah. Warinaka qabla fagrik. Kaget kalau sudah buntu baru mikir, ya Allah kalau aku kayo. Kalau sudah kayo kaget lupa. Ada lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang miskin sekali, sampai dia kalau habis salam Rasulullah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus dia langsung berlari, tidak lagi maca doa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, ngapo si fulan itu kalau habis salam langsung berangkat? Ya Rasulullah, pakaian yang dipakainya tuh untuk dipakai oleh bininya pula nak semayang. Saking miskinnya, pakaiannya itu nak dipakai ke bininya. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, apa benar kenyataan ini? Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngapo kau habis sholat langsung berangkat, tidak berdoa lagi? Padahal disunnahkan kita itu Bapak Ibu kalau sholat berdoa dulu. Jangan habis salam langsung berangkat. Jangan gerakkan dulu dari duduk at-tahiyat itu. Lebih kurang kita membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu baca itu dianjurkan Rasulullah. Atau minimal membaca ayat kursi. Ibu-ibu tuh banyak galak memposting di WA. Khasiat membaca ayatul kursi setelah ba'da sholat. Apa sudah diamalkan? Apa cuma nge-share, nge-share. Apalagi kalau ada yang meninggal, ya langsung nge-share. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Mulutnya tidak maco. Singgonya bertanding panjang. Ya, ngirim ke doa tuh, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afi nuzulahu wasi'madahalu macam-macam doa. Anak-anak nanya, dibaca tak yang di-share tuh?
Hah? Kalau tidak dibaca, HP-nya boleh pahala. HP-nya masuk surga. Nah, jadi kalau kita habis sholat, itu jangan dulu berangkat. Bacalah istighfar 3 kali. Terus baca kalau habis maghrib, kalau maghrib dan subuh dianjurkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai 10 kali. Sudah itu ibu nak berangkat berdoa, terus nak jalan silahkan. Tapi kalau bagus lagi langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sampai 7 kali. Artinya apa? Minta dijauhkan dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar, jauhkan kami dari api neraka. Terus kita baca lagi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi habis sholat itu kita mesti baca dulu wirid-wirid, ya. Karena apa? Karena habis sholat itu doa ibu mustajab, ya Bapak. Doanya mustajab habis sholat itu. Jadi jangan habis sholat itu kita langsung berangkat atau langsung sholat sunnah. Kecuali kalau memang kebenaran ada gawe, memang mustajil ditunggu oleh wong ten mobil klakson dari depan, ya. Nah itu sudah ini artinya itu lain lagi. Itu ada rukhsah. Ada rukhsah kita untuk bergegas meninggalkan tempat sholat kita. Tapi kalau andainya kita punya waktu, kenapa harus bergegas untuk meninggalkan Allah? Padahal saat-saat itu adalah saat yang paling baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat Nabi ini ditanya oleh Nabi, lalu dijawab, ya Rasulullah, sesungguhnya pakaian yang aku pakai ini nak dipakai oleh bini aku. Karena bini aku tidak cukup untuk menutup auratnya. Akhirnya dia minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan aku, biar aku ini jadi wong kayo. Aku juga pengen pecah sahabat yang lain. Aku juga kepengen nak bersedekah. Aku juga pengen berwirid bersamamu. Kata Rasulullah, Sa'labah namanya, lupa anak tadi ngingatkan. Jadi namanya Sa'labah. Kata Rasulullah, wahai Sa'labah, kalau kau ngerasa kondisi macam ini, kau merasa dekat sama Allah, kau baca ibadah dengan baik, biarlah kau macam ini, kata Rasulullah. Karena Allah lebih menyayangimu dalam kondisi seperti ini, kata Rasulullah. Akhirnya Sa'labah pun berdiam dan dia meninggalkan Rasulullah dengan perasaan yang masih penasaran. Setelah beberapa hari dari situ, datang lagi dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah doakan aku nih. Tolong doakan aku ini, biar aku dinjuk Allah kekayaan. Biar aku pacak sedekah, aku bisa bantu Islam, aku bisa tenang beribadah. Sama dijawab oleh Rasulullah. Kalau kau bisa bertahan dengan kondisi seperti ini, kata Rasulullah, bertahanlah engkau dengan kondisi seperti ini. Karena Allah lebih menyayangimu dengan kondisi seperti ini. Balik lagi Sa'labah. Balik lagi, setelah beberapa hari datang lagi, dia maksa Rasulullah untuk mendoakan dia. Karena dia tahu kalau Rasulullah sudah menengadahkan tangan, pasti digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang ketiga, disampaikan hajatnya oleh Rasulullah. Dan diberikan, bukan cuma didoakan, diberikan oleh Rasulullah kambing perempuan. Subhanallah, pemberian Rasulullah. Begitu pelihara kambing perempuan ini dan diberikan oleh Rasulullah dalam keadaan hamil ini kambing. Tidak berapa lama kambing ini melahirkan. Dan dalam waktu singkat ini Sa'labah sudah punya kambing yang luar biasa banyak. Sampai dia tidak pacak lagi narok kambing di pinggiran kota Madinah. Terpaksa di luar kota. Sejak dia mendapatkan rizki yang melimpah dari Allah,
dia mulai jarang datang ke masjid. Mulai jarang datang. Tadinya kadang-kadang tidak ikut sholat duhur. Kadang-kadang tidak ikut sholat asar. Akhirnya mulai berkurang. Kadang sehari datang, sehari tidak. Berkurang lagi. Kadang-kadang cuma seminggu sekali yang datang. Sampai akhirnya ketika kandang-kandang kambingnya pindah di luar kota, dia tidak lagi semayang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah Rasulullah wafat pun Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Maka kata Rasulullah awal bahwa Allah lebih menyayangimu dalam kondisi seperti itu. Maka dianjurkan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang bakal terjadi pada kita. Maka Rasulullah ngelarang waktu itu. Jangan wahai Sa'labah, Allah lebih sayang kepadamu dalam kondisi seperti ini. Tapi Sa'labah masih makso. Sampai ketika Rasulullah wafat pun diminta oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk Sa'labah mengeluarkan zakat, dia pun enggan untuk mengeluarkan zakat karena dia mengatakan itu adalah usahanya. Ikhwani rahimakumullah. Oleh karena itu, warinaka qabla fagrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Jadi kalau ada galak-galaklah sedekah. Karena apa? Ciri wong beriman itu dia galak sedekah. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Wong yang beriman itu dia gemar bersedekah walaupun dalam keadaan sempit dan keadaan lapang. Kalau sempit ya coro sempit, punyanya dikit coro dikit. Kalau punya banyak jangan sedekah sedikit. Itu namanya bakhil. Dalam kisah yang pernah saya ceritakan, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Yahya berjumpa dengan orang dengan iblis. Lalu Nabi Allah Yahya bertanya kepada iblis, wahai iblis, siapa orang yang paling kau suka? Kata iblis, orang yang paling kusuka orang yang ahli ibadah, galak ke masjid, maca Quran, banyak berzikir, tapi pelit. Banyak ibadah, galak ke masjid, baca Quran, pergi haji, pergi umroh, tapi pelit. Itu orang yang aku suka. Kenapa begitu? Kata Nabi Allah Yahya. Iya, karena dia tak katik tempat di surga. Di surga itu tak katik wong pelit, wong hoyir galau, wong baik, galak sedekah. Dan orang yang paling aku tidak suka, kata iblis, adalah orang-orang yang dia biasa-biasa, sederhana, tidak menampakkan banyak ibadahnya, sederhana. Tapi kalau ada wong berhajat, dia sampaikan. Dan dia selalu merasakan wong-wong yang sedang bermasalah. Itu merupakan salah satu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah puji sifat Rasulullah yang peduli. Yang selalu peduli orang-orang yang kepada orang-orang yang fuqara wal masakin. Setiap orang-orang yang punya masalah dia peduli. Ini sifat Rasulullah. Jadi orang yang sederhana baik kata iblis, cara berpakaian tidak berlebih-lebihan, ke masjid setelah selesai sholat berjamaah dia balik. Tapi wongnya karom, galak sedekah. Kalau ada orang berhajat dia ngenjuk. Misalnya ibu bapak di pinggir jalan itu banyak yang minta sedekah. Macem-macem tingkahnya. Anak tak tahu lagi apa dia gawinya panti sosial. Tambah hari tambah rami dengan macam-macam gaya. Ada yang make gaya apa namanya? Silver itu. Cet-cetan silver, ada yang make Donald bebek. Macam-macam. Kalau seandainya, ini seandainya, anak bukannya ngajari biar wong minta sedekah tuh jadi banyak, tidak. Kalau seandainya kita berpikir kesian dia ni nak minta sedekah, pakai baju Donald bebek itu, Bu, cobalah ibu pakai. Semenit beda kuat gitu, panas di jero itu. Tapi dia tengah hari siang yang begitu panas, dia minta sedekah dengan menggunakan pakaian itu. Kalau memang kita ada rezeki, kita tunjuk. Untuk ngusir dia dari situ bukan tugas kita, itu tugas panti sosial. Tugas panti sosial itu bukan tugas kita. Tugas kita kalau ada duit, tunjuklah dia.
Sekalipun yang ecak-ecak kakinya patah. Ecak-ecak kakinya patah, dijepit kenyo di celanonyo, terus dia pakai celana sikok lagi. Saro, Bu. Dia nyepit kakinya tuh. Ada di posting, disuruh orang buka kakinya itu, terus dicaci maki, itu sebetulnya bukan sesuatu yang baik. Malahan kesian anak nyingok dia, matakan kakinya macam itu. Kalau kita ada rezeki, kita tunjuk dia. Tugas itu bukan tugas kita. Tugas panti sosial untuk ngambil mereka dan memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana dia tidak jadi pengemis. Itu ada dananya, ada anggarannya panti sosial. Nah, jadi kita doakan panti sosial bisa menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Warinaka qabla fagrik. Kalau lagi ada jangan sayang-sayang. Selanjutnya apa lagi? Bu, hayataka masa muda sebelum masa tua. Masa kaya sebelum miskin. Masa wasihataka qabla sagamik. Masa sehatmu sebelum datang sakit. Kalau lagi sehat galak-galak ke masjid. Galak-galak silaturahmi. Galak-galak pergi ke majelis taklim. Kalau sudah sakit tak pacak ngapo-ngapo lagi. Nah, jadi gunakan masa sehat kita ini sebaik-baiknya, karena sehat ini mahal. Taunya sehat ini mahal waktu sakit. Kalau sudah sakit, ya Allah, tak pacak lagi semayang nak duduk. Lupa waktu sehat tidak belajar, mak mana semayang duduk. Jadi bingung. Apalagi yang tidak pacak juga duduk. Harus ngoling. Waktu sehat lupa mak mana belajar sholat waktu ngoling. Akhirnya waktu sakit tidak semayang-semayang. Jadi gunakanlah waktu sehat, hadir di majelis taklim. Cari ibu-ibu di mana ada pengajian fikih yang mengajarkan tentang sholat duduk, yang mengajarkan tentang sholat berbaring, yang mengajarkan bacaan-bacaan ketika kita udzur. Misalnya anak-anak kita yang betino, ketika udzur terus dia tidak bacaan lagi, terus dia tidak berzikir. Ngapo? Lagi halangan. Justru lagi halangan itu syaitan banyak mendekatinya. Justru lagi berhalangan itu dia mesti mendekatkan diri kepada Allah. Yang dilarang dia itu memegang mushaf Al-Quran. Yang dilarang dia itu berniat betul membaca Al-Quran. Yang dilarang dia masuk dalam masjid. Kemarin ada yang nanya, Ustadz kalau kami lagi berhalangan boleh tak pergi maulid? Boleh. Tapi kalau maulidnya di masjid jangan. Karena apa? Dilarang lagi berhalangan masuk masjid. Nah, jadi lagi saat ini lagi sehat, hadiri terus majelis taklim. Jadi kita tahu, belajar, tanya tidak apa-apa. Anak ada di grup WhatsApp itu banyak yang bertanya secara pribadi, nanyakan tentang masalah-masalah hukum. Anak setuju. Yang anak tidak tahu, anak cari. Atau mungkin anak tanyakan dengan ulama-ulama yang lebih paham. Mak mano caronyo kita jangan meninggalkan Allah. Dalam keadaan halangan tidak berzikir. Dalam keadaan halangan tidak bersolawat. Bersolawat itu kapanpun ibu-ibu. Kapanpun kita mesti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena solawat itu ibu tidak ikhlas lagi dinilai sama Allah. Kalau ibu baca Quran, ibu sedekah, ibu melakukan hal kebaikan tapi tidak ikhlas, minta dipuji, minta katakan uang baikan, minta dikatakan uang yang dermawan, tidak dinilai sama Allah. Tapi kalau ibu mengucapkan salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Ibu mengucapkan salawat tidak ikhlas. Minta didengarkan oleh wong. Wih, suara aku nih bagus. Masih boleh pahlo. Kehebatan salawat. Ibu amalan lain tidak boleh. Mesti ikhlas. Tapi salawat tidak ikhlas pun masih boleh pahlo. Subhanallah ya. Hari ini begitu panas, jadi banyak ibu-ibu yang ngantuk. Wajar Bu ngantuk. Panas siang hari. Makanannya masih ada Bu? Habis. Astagfirullah. Kaget balik nih sama-sama kita ya. Jadi masa muda itu, masa sehat itu dipergunakan sebaik-baiknya sebelum sakit. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita optimalkan ketika masa sehat akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua kemudahan ketika masa tua. Terus apa lagi? Wasehataka qabla sagamik, wa fararaka qabla syughlik. Masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Jadi kalau lagi punya masa senggang, jangan buang-buang waktu. Macam ana omong ke tadi, ini senggang misalnya di pucuk mobil kita, nak menuju ke Cengho. Paling tidak kita baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun berbicaralah yang baik. Jadi jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu kita begitu saja sehingga waktu kita tidak berarti. Hari-hari ini ibu-ibu, hari-hari ini sebetulnya utusan Allah. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Tanggal 14 Rabiul Awal. Tahun 1442 Hijriah. Sampai hari kiamat hari ini tidak bakal balik lagi. Dan hari ini bakal menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Apakah saat hari ini datang kita sambut dia dengan banyak memuji Allah atau justru banyak bermaksiat kepada Allah? Apakah hari ini kita melakukan aktivitas yang bagus yang dianjurkan oleh Rasulullah atau justru kita melakukan aktivitas yang dianjurkan oleh para syayatin? Dan yang terakhir ibu-ibu, wahayataka qabla mautik. Masa hidup sebelum mati. Jadi waktu kita hidup nila, kita nak melakukan kebaikan-kebaikan. Waktu hidup nila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau sudah mati tidak baca lagi. Ya, banyak wong-wong yang hidup sekarang ini, hidupnya malah di pinggir masjid. Hidupnya di pinggir masjid. Waktu suara azan dipanggil, didengungkan suara azan, dia tidak datang. Kaget sudah mati baru datang ke masjid dia. Waktu didengungkan azan, hayya 'alas shalah. Wong-wong yang di pinggir masjid cek tak tahu macam pekak kupingnya. Jadi waktu dia hidup, waktu sehat, waktu muda, waktu kaya, waktu punya kekuatan, itu abdikan kehidupan kita itu untuk Allah dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini hidup ini tidak ada lama Bu. Hari ini kita ketemu, besok ada di antara kita ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Mati itu bagaikan pintu. Kita pasti ngelewati pintu tersebut. Wal gabru baitun wa kullun nas sakinuhu. Kuburan itu bagaikan rumah yang tiap-tiap kita akan menginap di rumah tersebut. Oleh karenanya berbahagialah orang-orang yang sudah meninggalkan kehidupan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Berbahagialah orang-orang yang membangun kuburnya sebelum ia masuk dalam liang kuburnya. Dan berbahagialah orang-orang yang ridha kepada Allah Tuhannya sebelum ia menghadap kepada Allah Tuhannya. Insya Allah mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi di Masjid Muhammad Cengho ini memberikan keberkahan kepada kita, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kehidupan kita kehidupan yang berkah, yang diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya keluar kita dari tempat ini kita dirahmati oleh Allah dan datangnya Amin. kita ke tempat ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan hari ini. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Tambahkan bagi kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Ya Allah, jadikan kami faham dalam agamamu dan begitupun anak keturunan kami. Wa qarabatil lana fi dinina. Jadikan kami dan semua keluarga kami ya Allah berjalan di dalam tariqah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mahdina bihudak. Ya Allah, berikan kami hidayah dengan hidayah petunjukmu ya Allah. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Jadikan kami hamba yang cepat menuju keridhaanmu. Wala tuwallina waliyan siwak. Jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan kedudukan. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Dan jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan bermaksiat kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau sesatkan lagi hati-hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah hari ini kau memberikan kepada kami hidayah. Wahab lana min ladunka rahmah. Kepadamu ya Allah kami mengharapkan rahmat. Innaka antal wahhab. Sungguh engkau maha pemberi karunia. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya kami selalu menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana. Jika engkau mengampuni kami, jika engkau menyayangi kami, lam taghfir lana. Jika engkau tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Tentu kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat nanti kebaikan. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari azabmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij min ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, wa laysa narju siwak, فادرك إلهي درام قبل الفنا والهلاك. يا عمد يا ودين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فادرك على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى، ويا قوي يا متين، نسألك وليقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم، ولا نطيع اللعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين.
ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين